Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-23. Kitab Yehezkiel pasal 23, nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop kakak beradik Ohola dan Oholiba. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola, dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria, dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi, dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, ia lebih berahi lagi, dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding. Gambar orang-orang Kasdim diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang. Kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka.
Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya, menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya, sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Oleh sebab itu, hai Oholibah, beginilah firman Tuhan Allah. Memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh, aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekot, orang Soa, dan orang Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda, dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya, dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil, sehingga aurat persundalanmu kelihatan. Kemesumanmu dan persundalanmu mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu aku akan memberi engkau minum dari pialanya. Beginilah firman Tuhan Allah, engkau harus minum dari piala kakakmu,
piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau. Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian ialah piala kakakmu Samaria. Engkau meminumnya beserta ampasnya, sambil mengunggis pecahan-pecahannya, dan engkau merabitkan susumu, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji? Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku, dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh, inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Tambahan lagi, mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh suruhan memanggil mereka, dan sungguh mereka datang. Demi kedatangan mereka, engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu, dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah, dan di hadapannya meja dengan hidangan yang disajikan. Di atas tempat tidurmu itu kau taruh ukupanku dan minyakku. Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang padanya, dan kepada orang-orang dari tempat orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Aku berkata, apakah bunga yang layu ini masih melakukan perzinahan? Orang bersundal dengan dia, bahkan dengan dia. Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman. Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzina dan yang menumpahkan darah. Sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzina, dan tangan mereka berlumuran darah. sebab beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka, dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu, dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, dan membakar habis rumah-rumah mereka.
Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu, dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu, dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu, dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-23. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang lambang persundalan Ohola dan Oholiba dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 23 ayat 48 dengan bunyi nas. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, orang-orang Yerusalem selalu menganggap darah keyahudian mereka lebih murni daripada penduduk Samaria. Lagi pula, penduduk Yerusalem memiliki bait Allah sebagai tempat nama Allah berdiam di sana. Walau begitu, seperti apakah tanggapan Allah terhadap mereka? Allah menyebut Yerusalem sebagai seorang pelacur. Tak terbayangkan bukan? Namun ini bukan pertama kalinya Allah melalui nabi-nabinya berbicara tentang Yerusalem dengan gambaran yang demikian. Dan gambarannya menjadi semakin jelas ketika cerita ini disandingkan dengan kisah dua orang bersaudara yaitu Ohola dan Oholiba. Dan kita dapat menemukan bahwa pelacuran kedua bersaudara itu bukanlah hal yang baru karena ini berawal ketika mereka berada di Mesir. Allah menamai Yerusalem dengan sebutan Oholiba dan saudara tertuanya yaitu Israel dalam hal ini Samaria sebagai Ohola. Walau orang-orang Yerusalem adalah milik Allah, namun perbuatan mereka tidak kalah jahat dan menjijikan dengan saudara-saudara mereka orang-orang Samaria berdasarkan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-31. Bahkan Allah menilai kadar dosa mereka jauh lebih besar daripada orang-orang Samaria berdasarkan ayat yang ke-11. Karena dengan suka hati, mereka bersekutu dan menajiskan diri dengan orang-orang Kasdim, berdasarkan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-16. Mereka lebih terpukau dengan kehebatan Babel daripada Allah Israel. Persekutuan dengan orang-orang Kasdim akhirnya membuat bangsa Israel secara keseluruhan mengadopsi pola pikir, kebiasaan jahat, dan ritual keagamaan dewa asing, berdasarkan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17a. Allah melihat perilaku umatnya itu seperti seorang pelacur yang hanya mengandalkan berhala-berhala dunia. Mereka mengorbankan iman dan status mereka sebagai bangsa yang kudus dan menukarnya menjadi bangsa yang najis. Dan sebagai akibatnya, Allah menjauhkan diri dari umatnya dan membiarkan mereka semakin terpuruk dalam kebejatan dosa mereka seperti yang dilakukan oleh leluhur mereka di Mesir berdasarkan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Dan sebagai konsekuensinya, Allah mendatangkan malapetaka yang dahsyat kepada umatnya itu. Allah menyerahkan orang-orang Israel kepada semua bangsa seperti orang Babel, Kasdim, Pekot, Soa, Koa, dan Asyur. Mereka akan menghabisi seluruh wilayah Israel dan menawan mereka berdasarkan ayat yang ke-22 sampai 26, 28 sampai 30. Dengan demikian, baik orang-orang Samaria maupun Yerusalem, Allah memaksa mereka minum piala kengerian dan kesunyian berdasarkan ayat yang ke-33 sampai 34. Nasib dan keadaan mereka yang coreng-moreng menjadi bahan ejekan semua bangsa
berdasarkan ayat yang ke-32. Itulah resiko yang ditanggung oleh bangsa Israel atas kemesuman dan persundalan mereka, berdasarkan ayat yang ke-35. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, sahabat-sahabatku, cinta dengan hawa nafsu adalah penghancur, baik bagi kehidupan dan juga bagi keluarga. Masih ingat dengan kisah Amnon dan Tamar bukan? Ini mengingatkan kita bahwa seks yang tidak senonoh bisa berubah dari cinta menjadi rasa jijik dan bahkan kemudian timbul kebencian. Lihat kitab 2 Samuel 13 ayat 15. Begitu juga halnya dengan kemesuman rohani. Jika kita menempatkan kepercayaan pada dunia, maka suatu hari ia akan berbalik dan memakan diri kita, menelanjangi kita, dan memperlihatkan rasa malu kita. Tetapi jika rasa percaya kita itu ditempatkan pada Allah, maka pada hari pertempuran terakhir, kita tidak akan pernah bisa dikalahkan dan dipermalukan, sebab Allah ada di pihak kita. Tapi bagi mereka yang tidak setia, pena ilham ilahi roh nubuat The Review and Herald 5 Mei tahun 1903 yang dicatat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1157 alinea ketiga menjelaskan bahwa pada hari penobatan atau hari pemberian pahala, juru selamat tidak akan mengakui siapapun sebagai miliknya yang di dalamnya terdapat noda dan kerutan. Tetapi kepada umat-umatnya yang setia, ia akan memberikan mahkota kemuliaan abadi. Mereka-mereka yang tidak mau ia memerintah atas mereka akan melihat juru selamat dikelilingi oleh rombongan orang-orang tebusan yang masing-masingnya membawa tanda Tuhan kebenaran kita. Mereka akan menyaksikan kepala yang pernah dimahkotai dengan duri, dimahkotai dengan mahkota kemuliaan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, bila kita diizinkan mencapai titik terendah dalam hidup, ingat, jangan pernah bersandar kepada manusia dan juga kepada dunia. Karena titik terendah tidak selalu merupakan hal yang buruk. Karena di saat itulah kita dapat melihat bahwa hanya Tuhan yang dapat menghidupkan kita. Dan orang berdosa yang berseru kepada Allah, meminta bantuannya, tidak akan pernah ditolak. Setiap orang percaya yang telah diampuni dosanya melalui Kristus akan menjadi milik Allah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, mari jaga kekudusan namanya, agar hidup kita aman dalam tangannya, sampai hari yang penuh dengan berkat itu tiba. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan.
sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Yang menerima mahkota adalah mereka yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Mahkota itu dari pihak Tuhan, sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan